Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia diciptakan, diberikan kebebasan memilih, free will. Itu hak istimewa yang ada dalam diri manusia, dalam ciptaan Tuhan. Dan untuk menunjukkan dia memiliki kebebasan memilih, maka tentu saja Tuhan kasih pilihan. Sebab kalau tanpa pilihan, dari mana dia tahu dia punya kebebasan memilih? Karena itu Tuhan berikan pilihan. Kembali kepada Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu pemberiannya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi karena Tuhan sudah menciptakan manusia diberikan kebebasan memilih, maka untuk itu Tuhan kasih pilihan. Sayangnya nenek moyang kita Adam dan Hawa pilihannya lain. Artinya dia memilih, dia tahu risikonya, dia harus menanggung. Karenanya pada waktu dulu mereka sedang di Taman Eden, ya, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tentu saja mereka tidak menggunakan pilihannya sebelumnya, tapi ketika berada di pohon pengetahuan, dia menggunakan itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka iman manusia perlu diuji. Sebelumnya tidak pernah ada pengujian, tapi karena manusia telah memilih menggunakan hak pilihnya, dan karena itu setiap yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, yaitu perlu diuji untuk menunjukkan tingkat kepercayaannya itu apa. Hari ini kita memulai dengan tema Trust in the Lord. Trust, ya, kata-kata bahasa Inggris itu lebih pada keandalan orang. Anda tadi duduk, itu trust, karena percaya bangku itu sanggup menopang Anda. Tapi ada belief lebih kepada sebuah keyakinan. Apa yang kita imani, kita yakin, kita menerima. Dan ada juga dikatakan di situ faith sebagai pengakuan. Dalam bahasa Ibrani ada bitahon, tadi yang disebut trust itu bitahon. Ya, ada juga hemin. Makanya kita percaya ketika berdoa, apa yang kita inginkan Tuhan mendengar, Tuhan memberi, dan Tuhan mengabulkan. Maka kita katakan amin. Itu hemin. Tetapi juga ada emunah, faith itu pengakuan. Kita memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan kepada kita, kepada siapa kita tuju. Seringkali banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa terjemahan Lembaga Alkitab Bapak seringkali menerjemahkan kata Allah itu menjadi kata Tuhan. Itu latar belakang saya. Saya harus menunjukkan dengan jelas apa yang saya sembah sekarang berbeda dengan apa yang saya sembah pada waktu dulu. Itu untuk menunjukkan saya bahwa ada perbedaan yang jelas. Karenanya itu semacam satu pengakuan. Jadi emunah. Jadi bitahon, ya, seumpamanya, ya, kita percaya ini bakal menjamin hidup saya, artinya menjaga saya. Maka ibu-ibu percaya kepada laki-laki itu, menyerahkan diri untuk menjadi suami istri. Itu trust. Ya, termasuk juga ketika kita membeli rumah, kan belum jadi rumahnya, rata-rata yang proyek-proyek perumahan itu juga trust. Tetapi hemin itu artinya apa yang dijanjikan Tuhan kita percaya. Dan akhirnya melahirkan sebuah emunah, pengakuan. Karenanya kita ingin lihat pertama dulu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka iman itu memang Tuhan berikan. Tapi sejauh apa dia mengimani itu perlu melewati ujian.